Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda, mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Hari ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan Islam, di mana materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang digitalisasi pendidikan Islam. Kita tahu bahwa saat ini kita berada pada era digitalisasi, di mana kita melihat hampir seluruh aspek kehidupan manusia ini mengalami perubahan yang sangat cepat, termasuk dalam dunia pendidikan. Kita hidup di zaman di mana kita tidak bisa terlepas lagi yang dari namanya era digitalisasi, seperti penggunaan handphone. Bahkan pemberitaan apapun bisa kita capai dalam, atau kita gapai, kita akses dalam hanya hitungan detik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana posisi pendidikan Islam di tengah arus digitalisasi ini? Apakah digitalisasi menjadi ancaman bagi nilai-nilai Islam atau justru menjadi peluang besar untuk memperkuat dakwah dan pendidikan Islam? Sebelum kita membahas terlebih jauh tentang digitalisasi pendidikan Islam, maka kita harus tahu apa definisi daripada digitalisasi pendidikan Islam. Kalau kita akumulasikan secara sederhana, digitalisasi pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, baik dari segi metode pembelajaran, media evaluasi, hingga manajemen pendidikan. Digitalisasi bukan berarti menghilangkan nilai-nilai keislaman. Justru ini menjadi alat untuk mengemas ajaran Islam dengan pendekatan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan substansi akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk digitalisasi dalam pendidikan Islam. Jadi, dalam digitalisasi pendidikan Islam itu banyak kita dapat temui dalam berbagai bentuk. Antara lain, yang pertama adalah pembelajaran berbasis platform digital. Seperti hari ini kita melihat penggunaan e-learning, Google Classroom, Zoom, atau Learning Management System atau LMS di madrasah dan perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, digitalisasi sumber belajar dalam Islam. Hari ini kita melihat ada kitab kuning dalam berbentuk online, kemudian kita melihat ada Al-Quran yang berbentuk digital ataupun tafsir digital, hadis, dan perpustakaan Islam yang berbasis website. Kemudian yang ketiga adalah media dakwah dan edukasi digital. Kita bisa melihat hari ini kajian-kajian melalui YouTube, Instagram, yang lain dan sebagainya yang menunjang daripada digitalisasi pendidikan Islam ini. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan administrasi digital, ujian online, rapor digital, serta sistem manajemen pendidikan Islam yang berbasis aplikasi. Kemudian kita akan membahas lagi apa urgensi digitalisasi pendidikan Islam itu. Jadi digitalisasi pendidikan Islam menjadi penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama adalah karakter peserta didik adalah generasi digital. Mereka tumbuh berserta teknologi sehingga pendekatan pembelajaran konvensional seringkali ini menjadi kurang efektif. Kemudian yang kedua, digitalisasi memperluas jangkauan pendidikan Islam. Ilmu keislaman tidak lagi terbatas di pesantren atau ruang kelas, tetapi bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja kita berada. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi menjadi sarana penguatan moderasi beragama, karena konsep atau konten Islam yang rahmatan lil alamin dapat tersebar luas untuk menangkal paham-paham yang radikal dan ekstrim. Kemudian, apakah ada tantangan dalam digitalisasi pendidikan Islam ini? Meskipun kita melihat bahwa digitalisasi ini memiliki peluang, tapi juga ada sejumlah tantangan. Apa saja itu? Yang pertama, kita bisa melihat ada kesenjangan akses teknologi. Tidak semua lembaga pendidikan Islam itu memiliki fasilitas dan jaringan internet yang memadai. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat minimnya literasi digital pendidik. Masih ada guru dan tenaga kependidikan, dosen yang belum siap memanfaatkan teknologi secara optimal. Kemudian yang ketiga, konten digital yang tidak terkontrol. Peserta didik dengan mudahnya mengakses konten yang negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang keempat adalah risiko hilangnya keteladanan atau kita mengenal dengan uswatul hasanah. Pendidikan Islam itu tidak sekedar bagaimana kita mentransfer daripada ilmu pengetahuan, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita membentuk nilai dan akhlak yang membuahkan keteladanan secara langsung. Kemudian selanjutnya adalah apa sih strategi dalam penguatan digitalisasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi digital pendidik. Guru dan dosen pendidikan Islam ini perlu dibekali tentang pelatihan teknologi yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Kemudian yang kedua, pengembangan konten Islami yang berkualitas. Materi digital ini harus menarik secara ilmiah, valid secara ilmiah, dan sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana integrasi nilai akhlak dan pembelajaran digital. Digitalisasi tidak boleh hanya fokus pada akses atau fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual. Kemudian yang keempat adalah penguatan orang tua dan lembaga. Ini sangat penting karena ini adalah menjadi pengawasan dan pendampingan tetap diperlukan agar pemanfaatan dalam teknologi berjalan secara positif. Sebagai penutup,
dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi pendidikan Islam bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah keniscayaan yang harus direspons secara bijak. Pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap kokoh dalam nilai dan prinsip ajaran Islam. Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi justru dapat menjadi strategi untuk melahirkan generasi muslim yang cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, dan berakhlak mulia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi bahan refleksi bersama dalam mengembangkan pendidikan Islam di era digital. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang digitalisasi dalam pendidikan Islam. Semoga ada yang bisa kita ambil dari apa yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.